Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitriani Kahar, SSTMKes. Saya adalah dosen pada Prodi Diploma 3 Teknologi Laboratorium Medis, jurusan Analis Kesehatan, Poltekkes Kemenkes Semarang. Pada pertemuan ini saya akan melakukan pengajaran materi instrumentasi dasar dengan prinsip DIE, yaitu Delivery Interaction and Assessment, sebagai salah satu syarat sertifikasi dosen tahun 2025. Adapun identitas mata kuliah, nama mata kuliah instrumentasi dasar, kode mata kuliah TLM 203, SKS 2 SKS, bobot SKS 1 teori 1 praktikum, semester 1. Adapun capaian pembelajaran untuk mata kuliah ini, itu pertama, mahasiswa mampu memahami dan mengaplikasikan serta melakukan perawatan instrumentasi gelas. Kedua, mahasiswa mampu memahami, mengaplikasikan dan melakukan perawatan instrumentasi macam-macam pipet. Selanjutnya, mahasiswa mampu memahami, mengaplikasikan dan melakukan perawatan instrumentasi penunjang laboratorium. Selanjutnya, mahasiswa mampu memahami, mengaplikasikan dan melakukan perawatan alat penunjang laboratorium lainnya yang penting di laboratorium. Mahasiswa mampu memahami status dan konsep peralatan laboratorium. Untuk deskripsi mata kuliah ini, jadi mata kuliah ini diberikan sebagai mata kuliah keahlian yang berkaitan dengan pelaksanaan analisis yang menggunakan instrumen di laboratorium kesehatan. Fokus mata kuliah ini yaitu memberikan bekal pengetahuan, pemahaman, serta keterampilan bagi peserta didik dalam penggunaan instrumen laboratorium, baik instrumen gelas maupun instrumen penunjang, di dalam pemeriksaan laboratorium kesehatan sesuai dengan tuntutan kompetensi seorang ahli teknologi laboratorium medis, dengan tujuan akhir memberikan keterampilan bagi teknologi laboratorium medis dalam melakukan analisa menggunakan instrumen laboratorium. Untuk bahan kajian atau topik materi dari materi ini, pertama itu batang pengadaan corong, kedua tabung reaksi gelas ukur, gelas Erlenmeyer, gelas kimia dan labu ukur, ketiga buret dan stand buret, keempat deksikator dan pulkas, 5 pipet tetes, pipet ukur, pipet volume dan mikropipet, keenam hot plate, ketujuh koloni konter, 8 turbidimeter dan densitometer, 9 urinometer, 10 kamar hitung dan hemositometer, 11 mikroskop, 12 sentrifus, 13 oven, dan terakhir adalah autoclave. Adapun metode pembelajaran di sini ya ada tatap muka di kelas, daring melalui Zoom, dan kuisis. Untuk kuisnya tatap muka di laboratorium ya. Jadi untuk bentuk tatap muka teori itu bentuk diskusi ya, kuisnya menggunakan kuisis ya, dan presentasi mahasiswa berbasis student center learning ya. Dan tanya jawab. Untuk praktikumnya bentuknya adalah demo maupun praktikum langsung ya. Untuk daring teorinya itu bentuk diskusi via Zoom dan juga dilakukan presentasi mahasiswa berbasis student center learning dan tanya jawab. Untuk interaksi antara dosen dan mahasiswa yaitu melalui diskusi dan tanya jawab. Ini adalah kriteria penilaian dan indikator ya. Jadi untuk teori, kriteria penilaiannya itu ketepatan dalam menjelaskan terkait pengertian, fungsi, prinsip, jenis, bagian, cara penggunaan, dan cara perawatan. Untuk indikatornya yaitu tepat dalam menjelaskan pengertian, fungsi, prinsip, jenis, bagian, cara penggunaan, dan cara perawatan. Untuk praktek, kriteria penilaiannya itu ketepatan dalam penggunaan dan perawatan, sedangkan indikatornya itu tepat dalam penggunaan dan perawatan. Untuk kriteria penilaian, jadi untuk item penilaian di sini ada 4 ya, untuk tugas 20%, praktikum dan lapor 50%, ujian tengah semester 15%, dan ujian akhir semester 15%, sehingga totalnya itu adalah 100%. Untuk penugasan, ya, jadi penugasan teori itu membuat
makalah sesuai topik materi, sedangkan prakteknya membuat laporan praktikum. Untuk penugasan UTS dan UAS akan dilakukan melalui LMS Healthy jurusan analis kesehatan. Ini adalah daftar pustaka yang digunakan untuk materi perkuliahan hari ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Baik ya, alhamdulillah ya. Kabarnya semuanya baik-baik saja ya. Jadi pada pertemuan kali ini ya kita masuk materi ya terkait instrumentasi dasar dengan topik ketiga ya, yaitu buret dan stand buret ya. Jadi pada pertemuan sebelumnya itu kita telah membahas ya peralatan gelas yang lainnya ya, seperti gelas Erlenmeyer ya, labu ukur ya, gelas kimia ya, maupun tabung reaksi dan corong ya, maupun batang pengaduk ya. Jadi untuk topik hari ini ya terkait buret dan stand buret ya. Ya, jadi untuk tujuan pembelajaran ya pada hari ini ya, jadi mahasiswa itu diharapkan mampu menjelaskan ya terkait materi instrumentasi dasar ya, jadi mulai dari pengertian ya, fungsi, prinsip ya, bagian-bagian, jenis ya, cara penggunaan maupun cara perawatan dari peralatan gelas tersebut ya. Ya, ini adalah outline materi kita hari ini yang mulai dari pengertian buret ya, fungsi dan prinsip, jenis buret ya, bagian-bagian dari buret, cara penggunaan ya, cara perawatan dan review jurnal ya terkait dengan buret ini sendiri. Ya, kita masuk ke materi pertama yaitu pengertian buret ya. Jadi sebelum kita masuk ke materi pengertian ya, mungkin ada baiknya kita mengetahui dulu ya sebenarnya sejarah atau penemu dari buret ini sendiri ya. Jadi untuk buret ya, buret ini pertama kali ya ditemukannya pada tahun 1791 ya. Jadi penemunya di sini adalah Francois Antoine Henry ya. Jadi menemukan buret itu masih dalam bentuk yang sederhana ya. Jadi sederhananya di sini masih dalam bentuk silinder ya. Selanjutnya disempurnakan ya oleh Joseph Louis Gay-Lussac ya pada tahun 1824 ya. Jadi di sini sudah ada penyempurnaan ya. Penyempurnaannya di sini dikenal dengan istilah pipet dan buret ya. Selanjutnya ya di tahun 1855 ya. Jadi di sini disempurnakan oleh oleh Carl Friedrich Mohr ya. Jadi Mohr ini membuat buret ini lebih akurat ya. Jadi lebih akurat, lebih presisi. Jadi dikenalnya ini adalah buret dan klem ya. Jadi sampai saat ini buret yang kita gunakan itu masih versi yang terbaru ini ya, buret dengan klem. Baik ya, jadi sebelum saya masuk ke pengertian buret, ada yang tahu buret itu biasanya digunakan untuk apa ya? Ya baik, silakan sih menjawab. Buret adalah alat yang digunakan untuk titrasi. Ya baik, terima kasih ya untuk jawabannya. Jadi benar ya, jadi buret ini adalah salah satu peralatan laboratorium ya. Jadi salah satu alat kelas ya. Jadi memiliki skala ya. Jadi memiliki skala atau garis ukur ya. Terus di bawahnya itu ada sumbatan ya. Jadi sumbatannya itu adalah keran ya. Nah, itu jadi biasanya untuk keran ini biasanya digunakan untuk ini ya, menjaga tetesan itu biar agar keluar tetes per tetes ya. Jadi memang benar untuk buret itu biasanya digunakan untuk proses titrasi ya. Nah, selanjutnya kita masuk ya ke topik fungsi dan prinsip dari buret itu sendiri ya. Ya, ini adalah gambar dari buretnya ini ya. Jadi ini adalah buretnya, ini adalah statiknya ya. Nah, dan ini adalah sebenarnya bagian dari klemnya ya. Jadi buret ini sebenarnya berfungsi untuk meneteskan sejumlah larutan tetes per tetes ya. Jadi dalam proses titrasi ya. Jadi dalam penggunaannya ya dari fungsi buret ini ya, jadi memang memerlukan presisi ya, presisi dan akurasi ya pada penggunaan buret ini ya. Jika dibandingkan dengan peralatan gelas lain yang sebelumnya kita sudah bahas ya, jadi akurasi dari buret ini lebih tinggi ya. Karena untuk buret ini kita gunakan untuk mencari konsentrasi ya, atau menghitung konsentrasi suatu larutan, atau kita membuat regen
kuantitatif ya. Jadi makanya disebut alat ini lebih teliti dibanding alat yang lainnya. Ya, bisa dipahami ya. Ya, terkait dengan prinsip buret ya, jadi sesuai dengan fungsinya yang memang buret ini digunakan untuk proses titrasi ya. Jadi buret ini pada prinsipnya itu penggunaannya dengan statif dan klem ya. Jadi tidak bisa digunakan secara sendiri ya. Jadi harus dipasangkan dengan statif dan klem ya untuk penggunaan buret itu. Jadi penggunaan buret ini biasanya memang untuk membuat larutan dengan teliti ya, seperti yang disebutkan sebelumnya terkait dari fungsi buret itu ya. Hanya pada saat buret ini digunakan harus dipasangkan dengan statif maupun klem ya. Nah, baik, kita masuk selanjutnya ya terkait dengan statif dan klem ya. Ini bisa dilihat ya, ini terkait dengan, ini adalah gambar dari statifnya ini ya, dan ini adalah gambar dari klem holdernya ya. Jadi untuk statif di sini sebenarnya ya, pada prinsipnya itu statif ini fungsinya untuk menegakkan ya. Jadi menegakkan dari peralatan gelas ya. Jadi bisa corong, bisa buret ya. Jadi ini adalah statifnya untuk menegakkan ya. Sedangkan untuk klem holdernya ini, klem holder ini fungsinya untuk menjepit peralatan gelas ya. Jadi kalau peralatan gelas yang digunakan di sini ada corong, ya berarti yang dijepit itu adalah corongnya itu ya. Jadi kalau misalnya klemnya di sini ada dua penjepit ya, berarti bisa digunakan secara bersamaan. Karena ada dua versi juga ya, ada satu ada yang dua ya. Kalau misalnya versinya yang dua ya, berarti bisa digunakan secara bersamaan ya. Ya, jadi untuk penggunaannya ya kita harus tahu dulu ya cara penggunaan dari statif dan klem holder ini ya. Karena digunakan secara bersamaan pada saat akan melakukan titrasi ya. Ini ya, jadi pertama itu kita harus meletakkan statifnya itu di tempat datar ya, jadi boleh di atas meja ya. Nah, jadi setelah misalnya statifnya ini sudah terpasang ya, sudah diletakkan di atas meja, maka selanjutnya kita akan memasangkan klem ya. Ya, jadi dipasangkan klemnya ya. Jadi di sini untuk klem itu sendiri ya kita akan menyesuaikan ya. Disesuaikan aja dengan kebutuhannya kita atau sesuai dengan tinggi badan kita ya. Jadi dengan cara memutar baut yang ada pada klem itu ya. Jadi cara mengatur posisinya ya. Jadi bisa menyesuaikan tinggi dari klem pada statifnya itu ya. Nah, selanjutnya ya, apabila klem ini sudah terpasang ya, maka alat itu dipasang untuk dijepit ya. Jadi misalnya kalau sudah ada statifnya, terus kita udah pasang klemnya ada posisinya di sini, berarti selanjutnya kita memasangkan buret atau menjepit buret yang ada dijepit pada klem itu ya, yang terpasang dalam statif itu ya. Ini kita masuk dulu ke jenis buret berdasarkan ukuran ya. Berdasarkan ukurannya itu sebenarnya ada tiga ya, jadi ada buret mikro, ada buret semi mikro, dan ada sebenarnya buret makro ya. Nah, jadi untuk buret mikro ini ya, kapasitasnya itu hanya sampai 10 ml saja ya, kapasitas maksimalnya ya namanya buret mikro, berarti lebih kecil ya. Nah, selanjutnya masuk ke buret semi mikro ya. Jadi untuk buret semi mikro ini ukuran atau kapasitas maksimalnya itu adalah 25 mili ya, 25 ml ya. Buret makro ya, untuk buret makro ini kapasitas maksimalnya itu adalah 50 ml ya, untuk buret makro. Jadi untuk penggunaan dari buret ini itu sesuai kebutuhan kita aja ya. Jadi kalau misalnya kita akan melakukan titrasi atau mencari konsentrasi larutan yang lebih banyak, berarti menggunakan yang kapasitas besar ya. Nah, atau yang makro. Kalau misalnya sedikit berarti hanya menggunakan yang mikro. Jadi sesuai kebutuhan aja ya. Macam-macam buret ini yang ini tersedia di lab kita ya. Jadi nanti bisa digunakan pada saat praktikum ya. Ya, sekarang kita masuk ke jenis-jenis buret berdasarkan bentuk ya. Ini adalah contoh dari buret basah ya. Jadi ini jenisnya adalah buret basah ya, yang pertama. Jadi buret basah ini biasanya digunakan untuk larutan yang bersifat basah ya. Jadi mungkin ada yang tahu larutan basah itu apa saja jenisnya? Kalium hidroksida sama natrium
Ya, benar ya. Jadi larutan-larutan yang bersifat basa itu adalah larutan NaOH maupun KOH ya. Sedangkan yang selanjutnya itu adalah ada buret asam ya. Jadi kalau buret asam ini biasanya digunakan untuk larutan yang bersifat asam ya. Mungkin ada yang bisa menjelaskan ke saya contoh larutan asam itu apa saja? Ya baik, saya persilakan. Untuk asam itu ada asam klorida sama asam nitrat. Ya benar ya. Jadi larutan-larutan asam ya seperti HCl ya dan asam nitrat ya atau HNO3 ya untuk larutan asam ini. Ya selanjutnya adalah ada buret universal ya. Jadi buret universal ini adalah buret yang digunakan bisa untuk semua ya, semua jenis larutan ya, namanya universal berarti umum ya. Jadi ada buret bisa untuk digunakan dari larutan asam sampai larutan basa ya. Jadi biasanya yang lebih banyak digunakan itu adalah buret universal ini ya. Karena bisa selanjutnya ini adalah ada buret amberglass ya. Jadi untuk buret amberglass ini biasanya berwarna lebih gelap ya, coklat. Jadi biasanya di sini untuk buret amberglass ini untuk larutan-larutan yang mudah teroksidasi cahaya matahari ya. Ini ada yang tahu untuk larutan yang teroksidasi, mudah teroksidasi, contohnya larutan apa? Ya silakan. Kalium permanganat. Ya benar ya. Jadi salah satu larutan ya yang mudah teroksidasi itu adalah larutan kalium permanganat atau KMnO4 ya. Kita masuk ke materi selanjutnya yaitu bagian-bagian dari buret ya. Ya ini bisa kita lihat ya untuk jenis buret ya, untuk bagian dari buret ini ya. Jadi di sini ada statif ya, tadi yang contoh dari statifnya itu ya. Dan di sini ada klemnya ya untuk jepitan ya, untuk menjepit dari buret itu. Dan di sini ini adalah buretnya ya. Ini adalah buretnya. Terus larutan ini larutan apa? Ini adalah larutan titran namanya ya, atau larutan yang digunakan untuk penetrasi atau larutan yang sudah diketahui konsentrasinya, yaitu namanya larutan titran ya. Sedangkan bagian bawah ini adalah keran buret ya. Jadi ini keran buret ya. Terus yang bawah ini adalah Erlenmeyer ya. Erlenmeyer ya. Ini adalah larutan yang akan dicari konsentrasinya ya. Cuma yang harus diperhatikan di sini ya, pada saat kita mengisi buret ini ya, kita harus memperhatikan yang namanya meniskus ya. Jadi diperhatikan meniskusnya ya, dan bagaimana cara membaca meniskusnya ya. Mungkin sebelum saya lanjut ada yang tahu macam-macam meniskus ya, silakan. Meniskus ada dua, ada meniskus atas dan meniskus bawah. Ya benar ya. Jadi meniskus itu ada dua macam ya, tergantung dari warna dari larutan itu ya. Jadi ada meniskus atas untuk larutan yang berwarna ya. Contohnya itu adalah KMnO4 ya, itu kan larutan berwarna biru tua ya. Sedangkan larutan yang tidak berwarna contohnya asam klorida itu untuk meniskus bawah ya. Jadi pokoknya yang warnanya tidak berwarna ataupun bening itu akan dibaca pada meniskus bawah. Ini adalah contoh dari pembacaan dengan meniskus bawah ya. Jadi pembacaannya itu harus sejajar dengan mata ya. Belum saya lanjut, ada yang mau ditanyakan? Bagaimana cara membaca meniskus dengan benar? Ya baik, ya, terima kasih ya. Jadi untuk membaca meniskus, jadi memang meniskus ini adalah hal yang paling krusial ya pada saat kita membaca meniskus, yang memang harus sejajar dengan mata ya. Jadi kita mendekat ke arah ke buretnya itu, terus kita melihat dengan sejajar dengan posisi mata kita ya. Ini contohnya ya, misalnya kalau terlalu ke atas ya dianggap salah, terlalu ke bawah juga dianggap salah. Jadi posisi mata itu sejajar dengan posisi dari meniskusnya ini. Bisa dipahami ya? Ya baik. Ya selanjutnya kita masuk ke cara menggunakan buret itu sendiri ya. Jadi pertama itu ya, jadi buret dijepit klem ya pada statif dengan posisi tegak lurus dengan datar air. Tadi saya sudah sebutkan ya bahwa penggunaannya itu harus dipasangkan dulu statifnya ya, statif, klem dan buretnya itu ya. Jadi itu harus dipastikan posisinya tegak lurus ya, karena biasanya pada saat menjepit biasanya agak miring ya, itu dipastikan harus tegak lurus ya. Nah, terus yang kedua ya, jadi diperiksa keran buret itu ya. Jadi keran dari buret itu kan biasanya sering macet ya, itu harus dipastikan ya, kerannya itu harus mudah diputar ya, dan
tidak bocor ya, tidak bocor. Selanjutnya itu bilas buret dengan larutan yang akan dipakai titrasi ya, dan isi buret dengan larutan sampai di atas titik nol ya. Jadi di sini harus diperhatikan ya, jadi buret itu sebelum digunakan harus dibilas dulu dengan larutan titrannya ya, atau larutan yang digunakan untuk menitrasi. Nah, di sini juga dijelaskan bahwa harus di atas titik nol ya. Kenapa? Karena kan di bagian bawah itu kan masih ada rongga ya. Nah, jadi nanti akan dipaskan dengan mencukupkan rongga yang bagian bawah ya. Makanya larutannya itu harus di atas titik nol ya. Nah, terus selanjutnya itu ya, dialirkan larutan dengan membuka keran. Usahakan kolom pipa bawah keran itu terisi larutan ya. Makanya tadi dijelaskan bahwa harus melebihi dari titik nol ya, karena di bawah kolom pipa di bawah keran itu harus terisi ya. Jadi harus terisi, nanti akan dipaskan dengan cara membuka kerannya itu secara perlahan-lahan ya. Selanjutnya di sini ya, atur tinggi cairan sampai meniskusnya tepat ya pada angka 0 atau angka lain ya, dan dicatat angka mula-mula ya. Nah, setelah itu kita sudah menentukan di sini ya tinggi meniskusnya. Jadi meniskusnya di sini harus tepat dengan 0 ya. Tepat dengan 0. Kalaupun misalnya tidak sampai 0 berarti harus mengetahui angka ya, angka di mana kita berhenti ya. Jadi di sini angka lain atau angka yang mula-mula. Jadi itu terserah aja, misalnya larutannya hanya sampai di angka 10 ya, berarti di skala 10 berarti kalian harus mencatat bahwa larutan ini pada saat sebelum titrasi hanya sampai di volume 10, karena ini akan menentukan volume titrasi yang digunakan ya. Dan terakhir itu ya, mulailah titrasi dengan tangan kiri memegang keran ya, sambil memutarnya perlahan-lahan, dan tangan kanan itu memegang RLMR-nya ya, yang berisi cairan yang akan dititrasi ya, sampai tercapai titik akhir titrasi. Nah, di sini biasanya ada kesalahan ya, atau biasanya mahasiswa itu agak kaku ya. Jadi biasanya hanya membuka keran habis itu dilepas, itu adalah kesalahan ya. Jadi tangan kiri itu harus standby di keran itu ya, keran, dan tangan kanan itu memegang RLMR sambil digoyangkan seperti ini ya. Nah, kenapa? Karena untuk mencapai titik akhir titrasi ya. Kalau misalnya tangan kalian tidak digoyangkan, maka titik akhir titrasinya itu lama akan tercapai ya. Jadi akan menjadi salah satu kesalahan ya. Padahal ini kita akan membuat larutan kuantitatif ya, berarti harus pas. Jadi tidak boleh kalau misalnya cara kita salah, otomatis nanti perhitungannya akan salah juga. Bisa dipahami ya? Selanjutnya kita masuk ke cara perawatan dari buret ya. Jadi untuk buret yang telah digunakan itu ya, cara perawatannya ya. Jadi pertama itu harus dicuci dengan deterjen ya, ataupun sabun ya. Selanjutnya itu dibilas dengan air biasa atau aquades ya. Jadi harus dipastikan dicuci dulu, dibilas ya, itu supaya kerannya itu tidak macet ya. Jadi apalagi larutan basah itu menyebabkan ya kemacetan pada bagian keran itu ya, lebih rawan ya. Selanjutnya itu kita mengecek keran itu ya, apakah keran buretnya ini bocor atau tidak ya. Jadi setelah digunakan, tadi sebelum digunakan dipastikan ya, setelah digunakan kita pastikan lagi ya, karena larutan titran itu yang biasanya mempengaruhi ya kondisi dari keran itu. Jadi dicek ulang setelah digunakan ya. Setelah itu kita bisa mengeringkan dari buret ini ya, jadi bisa menggunakan tisu ya, jadi dengan cara dibalut ataupun disumbat ya. Dan yang terakhir itu yang penting ya, jadi dipastikan buret itu dilakukan kalibrasi secara rutin ya, minimalnya itu setahun sekali. Jadi untuk memastikan peralatan kita yang kita gunakan ini dalam kondisi baik ya. Oke ya. Ya, ini adalah materi terkait review jurnal ya. Jadi kita akan mereview jurnal terkait peralatan gelas ataupun dari buret ini ya. Ya, ini adalah salah satu jurnal ya, terkait dengan penggunaan buret dalam titrasi asam basa. Jadi di sini menjelaskan bahwa dari jurnal ini ya, buret ini digunakan untuk membuat larutan dengan konsentrasi yang akurat ya, untuk jurnal ini. Ya, untuk jurnal ini ya, jurnal kedua ya, ini adalah salah satu ya. Ini adalah salah satu jurnal dari publikasi saya ya, terkait analisis tingkat risiko di laboratorium jurusan analis kesehatan ya. Jadi ini salah satu publikasi yang penelitiannya sudah pernah kita lakukan ya di lab kita ini ya. Di situ disebutkan ya bahwa ada beberapa risiko kerja ya di laboratorium ya, risiko yang
ada itu adalah kerusakan alat ya, kerusakan alat sampai 51%, dan ada resiko terkait penularan penyakit ya. Jadi di sini saya menjelaskan ini supaya pada saat kita bekerja di lab itu harus hati-hati ya. Jadi menerapkan K3 laboratorium ya. Jadi untuk meminimalisir adanya resiko ya, atau faktor resiko kecelakaan maupun kerusakan alat. Karena kan di lab itu identik dengan bahan dan alat ya. Jadi kita harus bisa menggunakan peralatan itu sesuai dengan SOP-nya ya. Ya, jadi ini adalah beberapa referensi ya yang digunakan untuk materi ini. Jadi di sini ada referensi dari buku ajar saya ya, instrumen dasar ya. Nah, ada juga buku 1 K3 laboratorium, itu adalah publikasi saya ya. Jadi bisa kalian searching ya, searching terus di-download ya dari referensi-referensi yang digunakan ya. Jadi silakan di-download ya sebagai bahan ajar ya, bahan belajar ya nanti. Ini ada yang ingin ditanyakan ya sebelum kita masuk ke evaluasi untuk kuis, ada yang ingin ditanyakan? Apakah boleh dijelaskan hal apa yang harus kita perhatikan dalam melihat atau membaca dari proses titrasi tadi? Ya baik, jadi yang harus diperhatikan ya, pada hal-hal yang harus diperhatikan ya pada saat proses titrasi ya yang benar ya. Jadi kita harus memperhatikan ya pada saat mulai mengisi ya, penggunaan buret ya. Jadi mengisi yang tadi larutan titran itu ya harus sesuai dengan meniskus ya. Terus diperhatikan juga pada saat penggunaan buret itu ya, buretnya itu pertama harus dibilas terlebih dahulu ya. Jangan langsung diisi, tapi harus dibilas terlebih dahulu dengan larutan titrannya. Terus yang paling penting itu pada saat kita proses titrasi itu ya, jangan sampai antara tangan kiri dengan tangan kanan itu nggak sinkron ya. Jadi tangan kanan itu di Erlenmeyernya ya, yang harus selalu digoyangkan. Terus di tangan kiri itu posisinya harus pada kran ya, sampai titik akhir titrasinya itu tercapai ya. Nah, ini menentukan titik akhir titrasi juga harus pas ya. Setelah terjadi perubahan warna ya, misalnya dari bening ke merah muda, itu berarti sudah terjadi proses akhir titrasi. Banyak kesalahan biasanya di situ ya, karena menunggu perubahan warna yang agak tua warnanya ya, padahal setelah menghasilkan warna yang lebih muda itu sudah menandakan titik akhir titrasi ya. Mungkin bisa dipahami dari penjelasan saya? Paham ya? Kita mengerjakan evaluasi dulu ya. Jadi silakan dikerjakan kuisnya ya. Ini kuisnya dalam bentuk kuisis ya. Jadi silakan di handphonenya masing-masing ya. Nanti dimasukkan kodenya ya, biar sebagai bahan evaluasi dari materi hari ini. Ya, kita mengecek ya hasil dari evaluasi hari ini ya, dan hasilnya di sini ada 6 orang ya yang hasilnya sempurna ya. Tepuk tangan dulu. Ini ya. Sedangkan untuk penugasan untuk pertemuan ini ya, jadi silakan membuat makalah ya sesuai topik materi ya. Mungkin sebelum saya tutup ada pertanyaan? Sudah cukup ya. Baik. Terima kasih ya untuk pertemuan hari ini ya. Saya mohon maaf ya apabila ada kekurangan ya pada saat proses pembelajaran hari ini ya. Saya ucapkan terima kasih banyak ya atas partisipasi kalian ya untuk belajar untuk pembelajaran hari ini ya. Jadi saya tutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.